A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan pagi hari ini. Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk dapat berthalabil ilmi, bermajlis ilmu secara online bersama kajian Humaira. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada pekan kedua ini kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tema-tema yang telah kita bahas pada pekan kedua, yaitu tentang bagaimana kita belajar meneladani akhlak para salafus salih. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dan membicarakan kesabaran para salaf dalam menghadapi ujian. Berbicara tentang kesabaran, maka sesungguhnya sikap sabar atau kesabaran itu sendiri merupakan sunnah kauniyah, yang mana dalam suatu hal, segala sesuatu di atas muka buminya Allah ini memang diperlukan yang namanya kesabaran. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuhan, maka tumbuhan itu tidak tumbuh secara sekejap, ya, harus ada buih atau bibitnya, lalu harus ditanam, lalu harus ada air yang mengalir, harus ada obat pupuk, ya, lalu tumbuh secara perlahan sampai akhirnya menjadi pohon yang sangat rindang. Ya, bayi ketika lahir ke atas muka buminya Allah pun tidak sekejap, tidak lantas keluar dari perut ibunya, tapi harus ada proses selama 9 bulan 10 hari. Ya, seorang ibu harus bersabar dalam mengandung anaknya dan lain sebagainya. Ya, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini. Allah sebutkan dalam surah Qaf ayat 38, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub." Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan semua hal yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyamin, dalam 6 hari, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasakan kepayahan sedikit pun. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, alam raya semuanya ini ada waktunya. Padahal Allah mampu ketika Allah harus menciptakan semua makhluk yang ada di muka buminya ini atau di alam raya ini dalam sekejap mata. Allah sangat mampu, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam 6 hari. Ini menunjukkan bahwa kesabaran perlahan-lahan, ya, itu adalah sunnah kauniyah, ya, sunnah yang pasti ditapaki oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bahwa sabar ini adalah setengah dari keimanan seorang mukmin. Ya, Ibnul Qayyim mengatakan al-imanu nisfan, ya, al-imanu sinfani. Ya, sesungguhnya iman itu ada 2 bagian, yang satu syukur, yang satu sabar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ajaban li amril mu'min, ya, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua perkaranya orang beriman itu menakjubkan, karena setiap perkaranya itu pasti membawa kepada satu kebaikan. Jika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Jika dia diberikan kesulitan, maka dia bersabar. Ya, maka
harus kita fahami bahwa kesabaran ini penting sekali untuk dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, dalam kitab ini disebutkan perkataan Zuhair bin Nu'aim rahimahullahu taala. Kata beliau, sesungguhnya agama ini tidak akan sempurna melainkan dengan dua hal. Yang pertama adalah keyakinan kepada Allah, yang kedua kesabaran. Ya, kata beliau, keyakinan tanpa kesabaran tidak akan sempurna. Karena kalau kita sudah yakin sama Allah, berarti kita yakin atas setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketentuan itu ada yang baik menurut kita, ada yang tidak baik menurut kita, dalam tanda kutip tidak baiknya, ya. Dan disitulah dibutuhkan kesabaran. Begitu juga kesabaran tanpa keyakinan itu juga tidak akan sempurna. Ketika orang sudah sabar tapi tidak tahu dan tidak yakin bahwa ini semua adalah ketentuan Allah, dia juga tidak akan bisa menyempurnakan agamanya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, kesabaran ini memiliki kedudukan penting di dalam agama Allah atau dalam syariat ini. Bahkan Allah secara sharih atau secara jelas memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surah Ali Imran ayat terakhir itu, ayat ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu. Isbiru, ada perintah kesabaran di situ, diulangi oleh Allah, wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Sabiru itu dari kata ya fa'ala yufa'ilu, itu dan salinglah kalian bersabar. Maksudnya salinglah kalian bersabar itu apa? Berarti ada dua pihak. Pihak yang pertama orang-orang beriman, pihak yang kedua orang-orang kafir. Ya, Allah ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa orang-orang kafir itu dalam memusuhi agama Allah mereka bersabar. Ya. Lah kita ini dalam memperjuangkan kebenaran, dalam mentaati Allah, dalam menahan kemaksiatan, dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah tentukan untuk kita, kita juga harus lebih bersabar. Orang kafir saja bersabar dalam keburukannya, dalam kesesatannya, masa kita yang ada di atas kebenaran tidak bersabar? Maka kalimat isbiru wasobiru itu maksudnya apa? Bersabarlah kalian dan kuatkanlah lagi kesabaran kalian. Ya, sebagaimana orang-orang kafir bersabar, maka kalian harus lebih bersabar. Ya, jadi inilah kesabaran, bahwa agama ini memerintahkan kita untuk bersabar dalam segala sesuatu. Ya, sebagaimana para nabi, ya, semua cerita para nabi dan para rasul di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Hadis dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, isinya adalah tentang kesabaran. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling banyak musibahnya, orang yang paling banyak ujiannya, yang paling besar ya musibahnya, ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Maksudnya orang-orang yang derajat kesolihannya itu seperti para nabi. Tsummal amsal fal amsal, yang semisalnya dan yang semisalnya. Inilah yang harus kita fahami, ya, bahwa ketika kita memahami para rasul dan para nabi adalah orang-orang mulia, orang-orang istimewa yang Allah akan persilahkan masuk ke dalam surganya, ya, dan para nabi menyertai sikap perjalanan hidupnya dengan kesabaran, maka kita pun harus memiliki kesabaran, ya, bahwa kita mengetahui harga surga itu, ya, sebesar harga kesabaran kita yang tanpa batas, ya. Ingatlah betapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, surah Al-Ankabut ayat yang kedua itu. Ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, ahasiban nas, apakah manusia mengira an yutraku, akan ditinggalkan oleh Allah begitu saja setelah mereka berkata amanna, aku beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka dalam keadaan tidak diuji. Maka seakan-akan harga keimanan yang akan memasukkan kita ke dalam surga itu adalah setelah kita bersabar atas ujian. Dalam ayat yang lain lebih nampak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata
walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ba'sa, kemelaratan, kefakiran, ya, wad-dharra, penderitaan-penderitaan, wa zulzilu, diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama mereka berkata, mata nasrullah, kapankah akan datang pertolongan dari Allah? Lalu Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa seorang itu dimasukkan Allah ke dalam surga atas kesabarannya dari ujian-ujian yang menimpanya selama dia berada di dunia. Bahkan Allah mengatakan, apakah kalian mengira akan masuk surga, ya, sedangkan kalian belum pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, belum pernah mengalami apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Maka dari ayat-ayat ini dapat kita simpulkan bahwa harga surga itu adalah sebesar kesabaran kita yang tanpa batas, ya. Maka semakin seorang itu bersabar, semakin terbuka pintu surganya. Maka semakin dia tidak bisa bersabar, maka peluangnya untuk masuk surga semakin sempit. Maka hari ini memuliakan Allah, bahkan para ulama membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, pun saking kesabaran ini begitu mulia, sikap sabarnya seorang hamba itu begitu mulia, sampai Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sabur. Allah pun maha penyabar, ya. Apa sifat kesabarannya Allah ini? Kenapa Allah harus sabar? Ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, laisa ahadun aw laisa syai'un asbar ala adza yasma'uhu minallah. Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar atas penderitaan yang didengarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa bentuk kesabarannya Allah? Innahum la yad'una lahu waladan, innahum la yad'una lahu waladan, mereka berkata, orang-orang mengatai Allah punya anak, ya. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum, dan Allah Subhanahu wa taala masih mau mengampuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberi rizki kepada mereka yang mengolok-olok Allah. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kesabaran yang luar biasa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun menisbatkan dirinya memiliki sifat sabar untuk menunjukkan bahwa kesabaran ini adalah sikap yang sangat mulia, ya, yang menaikkan derajat seorang hamba di antara hamba-hambanya, ya. Karena Allah pun bersabar atas olok-olokan orang-orang yang menuduh Allah. Bahkan Allah bersabar atas orang yang bermaksiat kepada Allah, dengan Allah mudah memberikan ampunan kepada mereka. Bahkan Allah rela memberikan rizki kepada mereka yang mengolok-olok Allah, ya. Allah membagi rata rizkinya kepada hamba-hamba yang beriman maupun yang tidak beriman, ya. Maka kata para ulama, inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sabur, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya, salah satu hikmahnya adalah bahwa kesabaran itu adalah sifat yang sangat agung, sifat yang sangat mulia yang harus dimiliki seorang hamba. Hadirin dimuliakan Allah, para ulama membagi kesabaran ini menjadi beberapa macam. Kata para ulama, sabar itu, ya, sikap sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabarnya seorang hamba dalam ketaatan-ketaatan, ya. Jadi dia sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam sebuah hadis yang menarik adalah sahabat Urwah, putra dari sahabiyah bernama Asma binti Abi Bakar. Jadi Urwah bin Zubair itu putra dari Asma. Asma ini menikah dengan
Zubair bin Awam punya putra namanya Urwah bin Zubair salah satunya. Nah, cerita ini datang dari sahabat Urwah, ya. Sahabat Urwah. Ya. Di mana ya sahabat Urwah ini bercerita, ya, dakhaltu ala asma alal asma zatin nitaqain, ya, aku pernah masuk ke rumah ibuku, ya, yaitu Asma zatun nitaqain, ya, pemilik dua sarung, ya, yang kita tahu dua sarungnya digunakan untuk membawa makanan untuk Nabi dan Abu Bakar saat hijrahnya. Maksudnya Asma zatin nitaqain di sini adalah Asma binti Abu Bakar. Wahiyya tusalli, dan dia dalam keadaan sholat, ya. Fasami'tuha wa hiya taqra'ul ayah. Wa hiya taqra'ul ayah. Ya, lalu aku mendengar, ya, ibuku membaca satu ayat. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ibuku membaca ayat di dalam surah At-Tur, ya, dan Allah memberikan rizki kepada kami, rizki surga, dan Allah melindungi kami dari azab neraka. Ini perbincangannya Ahlul Jannah nanti ketika bertemu satu sama lainnya, saling tanya kabar, kamu kok bisa masuk surga bagaimana? Ya, akhirnya satu di antara mereka saling menjawab, dulu kami dan keluarga kami sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, famannallahu alaina, lalu Allah menghadiahi kami surga ini dan Allah menjauhkan kami dari siksa neraka. Ibuku membaca ayat ini, fasta'adzat minan nar. Lalu ibuku, ya, selesai membaca ayat ini, ya, ibuku berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah. Fasta'adzat minan nar, ya, memohon perlindungan dari siksa api neraka. Faqumtu wa hiya tasta'id. Lalu ketika aku kembali berdiri, dia masih meminta perlindungan kepada Allah, ya. Falamma tala alayya qiyami zahabtu ila suq, ya. Karena ibuku terus meminta ampun dari api neraka kepada Allah, maka aku menunggu lama, ibuku tidak segera selesai berdoa, maka akhirnya aku keluar dari rumahku untuk pergi ke pasar, ya. Faraja'tu wa hiya ma zalat tasta'id baqiyatan. Ketika aku pulang dari pasar, ibuku ternyata, ya, Asma binti Abi Bakar ini masih memohon perlindungan kepada Allah dari neraka, ya, dalam keadaan baqiyatan, dalam keadaan apa? Menangis, ya. Jadi hari ini memuliakan Allah, dari riwayat ini, ya, sahabat Urwah bin Zubair, atau bukan sahabat, Urwah bin Zubair ini tabi'in Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa dalam taat itu dibutuhkan kesabaran, sebagaimana kesabarannya ibunda Asma ini dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita ketika kita beribadah kepada Allah. Memang sejatinya fitrahnya seorang hamba itu tidak bisa lama-lama ketika dia mengerjakan perintah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan ketika seorang mengerjakan perintah. Taat itu tidak hanya mengerjakan perintah, tapi juga dengan menjauhi larangan. Agar apa? Agar ketika seorang itu capek dalam ketaatan, dalam mengerjakan perintah, dia tetap bisa menjauhi larangan-larangan dalam waktu normalnya. Ketika kita ini taklim, mendengarkan kajian seperti ini, terus kita niatkan untuk menjauhi larangan, maka itu bagian dari ketaatan, ya. Dan taat itu diperlukan kesabaran, karena tidak banyak orang yang bisa sabar dalam ketaatan, ya. Padahal hakikatnya seorang mukmin itu ketika dia harus taat mengerjakan ibadah dan amalan solih, maka seharusnya dia mengingat betapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya memutuskan kenikmatan dalam hidupnya. Sehingga ketika dia tidak sabar dalam ketaatannya, seharusnya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membentangkan semua nikmat dalam hidupnya, tapi untuk taat saja kita hitung-hitungan. Dan kala kita tidak mampu bersabar karena kita tidak ingat kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itu jenis sabar yang pertama, dan ini tidak terlalu akan kita bahas.
Yang jenis kedua atau macam kedua adalah sabar dalam kemaksiatan. Para ulama sering mencontohkan sabar dalam menghadapi kemaksiatan, menahan diri kita dari kemaksiatan itu seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika kemaksiatan ada di depan matanya. Seorang wanita cantik jelita, memiliki kekuasaan kaya raya, ya, dan masih muda. Dalam ayat Imra'atul Aziz itu dalam surah Yusuf itu diceritakan Imra'atul Aziz ini istri seorang pejabat negara yang masih muda, cantik jelita. Tapi tatkala wanita ini mengajak Nabi Yusuf untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf menolaknya dan memilih untuk menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, berlari sekencang-kencangnya meninggalkan ruangan tersebut. Padahal Al-Qur'an itu menjelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguhnya wanita itu sudah tercenderung kepada Yusuf, ya, dan Yusuf sudah cenderung kepada wanita tersebut. Tapi Nabi Yusuf, ya, karena kesabarannya untuk menahan kemaksiatan, Nabi Yusuf lolos dari kemaksiatan dan ujian, ya, ujian keimanan tersebut. Ya, maka ini juga tidak akan terlalu kita bahas. Tetapi ada lagi macam yang ketiga yang insya Allah akan kita bahas sesuai dengan tema kita, yaitu macam ketiga dari kesabaran adalah sabar dalam menghadapi musibah atau ujian. Ya. Dan ini paling sering mungkin menimpa kita, walaupun para ulama mengatakan yang paling sulit dan yang paling banyak pahalanya itu sabar dalam ketaatan. Ya, sabar dalam musibah itu sudah jadi cirinya seorang mukmin. Ya, tapi di atasnya sabar dalam menahan kemaksiatan itu tidak banyak seorang mukmin yang bisa melakukannya. Ya, apalagi yang pertama, sabar dalam ketaatan. Ya. Tapi mari kita mulai terlebih dahulu sesuai dengan tema kita dan judul bab yang ada di dalam kitab ini, bagaimana kita sabar dalam menghadapi musibah-musibah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya tentang musibah ini. Tentang bagaimana Allah membahas macam-macam ujian atau macam-macam musibah. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Lihat, ketika Allah menjelaskan macam-macam musibah, Allah menutup dengan kesabaran. Karena sabar dengan musibah itu memang satu paket. Ya, musibah itu hanya bisa dihadapi, ujian itu hanya bisa dihadapi dengan kesabaran. Kata Allah apa? Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian bisyai'in. Lihat, Allah hanya menguji kita dengan syai'in. Kata para ulama, bisyai'in di sini menunjukkan, ya, remehnya musibah ini, sedikitnya musibah ini, bahwa Allah ketika memberikan musibah atau ujian kepada hambanya itu sesuatu yang sangat sedikit jika dibandingkan kenikmatan Allah yang tidak ada hitungannya. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatnya Allah, tidak ada batasnya, tidak bisa dihitung saking banyaknya. Lah Allah ketika membahas tentang ujian, Allah katakan bisyai'in, dengan sesuatu. Bisyai'in minal khaufi, rasa takut. Ya, ini ujian hati, rasa takut kata para ulama. Wal ju'i, ya, wal ju'i ini rasa lapar. Ini ujian fisik. Ya. Wa naqsim minal amwali, ya, dan berkurangnya harta. Ini ujian apa? Ujian dunia, ujian harta. Wal anfus, ya, berkurangnya jiwa, kematian, ya. Ini ujian juga dalam kehidupan, ya. Was samarat, samarat ini buah-buahan, berkurangnya buah-buahan, berarti ujian pekerjaan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Karena yang mampu melewati berbagai macam ujian dan musibah itu hanyalah orang-orang yang bersabar, ya. Jadi walaupun sedikit sudah dikatakan Allah, tapi kalau berbagai macam ujian ini tidak dilewati dengan kesabaran, maka akan terlihat besar. Karena macam ujian itu, ya bervariasi gitu, ya, bermacam-macam seperti itu.
Ya, dan sebaik-baik sabar adalah ya kesabaran yang jamil, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an sering Allah mengatakan kesabaran itu kesabaran yang baik. Fasobrun jamil, fasbir sobron jamila. Bersabarlah kamu dengan kesabaran yang baik. Ya, kesabaran yang baik itu bagaimana? Kesabaran yang tidak ada keluhan di dalamnya. Ya, jadi sering orang ketika diuji, ya, diberikan musibah oleh Allah, dia mengeluh, ya, bahkan dia mengumpat, bahkan dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada manusia. Maka fasobrun jamil, maka kesabaran yang baik atau fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang baik itu tidaklah dia bersabar dengan mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengadu kepada Allah, maka itu sangat dianjurkan dan tidak menghilangkan ya makna kesabaran itu sendiri, ya. Maka ketika mengadu, mengadulah kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yakub ketika kehilangan putra tercintanya Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mau mengadu ya kesusahanku dan kesedihanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda sabarnya seorang hamba. Dia tidak mengadu kecuali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ayyub ketika didera sakit bertahun-tahun, setelah 20 tahun beliau mengadu kepada Allah, idnada wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Ya, ketika Ayyub alaihi salatu wasallam ketika memohon kepada Rabbnya, mengadu, memanggil Rabbnya, ya, anni massani ad-durr, ya Allah, aku ditimpa satu penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan aku tahu engkau adalah zat yang maha pengasih. Ya. Ini menunjukkan bahwa mengadu itu boleh, tapi mengadulah kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ya, maka kesabaran seorang hamba itu ditandai dengan bagaimana dia mengadu hanya kepada Allah, bukan kepada zat selainnya. Ya, ada seorang wanita dahulu dari kalangan ahlul ibadah yang diceritakan oleh para ulama. Wa yuhka an imra'atin minal abidat annaha asarat. Suatu hari wanita ini terjatuh, ya, terjadi suatu kecelakaan, fanqata'at isba'uha, sampai jarinya itu putus. Karena apa? Karena kecelakaan itu. Ya, kalau kita kecelakaan terus patah tulang seperti itu, ya, terus anggota tubuhnya harus diamputasi, ya. Sampai setelah kejadian itu wanita ini justru apa? Justru tersenyum dan tertawa. Fadhahikat faqala laha ba'dun man ma'aha. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya bertanya, heran sama wanita ini, bertanya kepada wanita ini, atadhakina, kenapa kamu malah ketawa? Ya, waqad inqata'at isba'uka, padahal jarimu baru saja putus, gitu ya. Faqalat, ya, faqalat, kata wanita ini, ukhatibuka ala qadri aqlik, ya, aku ingin, kamu tidak bisa memahami aku, kata wanita ini, maka aku akan menjelaskan kepadamu, ya, sesuai dengan kadar, ya, apa yang kamu pikirkan, sesuai dengan kadar akalmu. Ya, kata wanita ini apa? Halawatu ajriha anasatni muraratu dzikriha. Ya, sesungguhnya aku mengingat manisnya balasan yang akan Allah berikan kepadaku ketika aku bersabar, dan manisnya balasan, manisnya pahala yang diberikan Allah tersebut melupakanku dari pahitnya rasa sakit yang aku derita. Kata wanita solihah ini, ya. Kadangkala para salafus solih, orang-orang solih terdahulu, melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika diberi musibah oleh Allah, ujian sama Allah Subhanahu wa taala diberikan dalam hidupnya, mereka tidak melihat itu suatu kesulitan. Justru mereka bahkan tidak jarang cerita-cerita mengatakan justru mereka malah bahagia, justru mereka malah tersenyum ketika orang lain itu sedih melihatnya. Ya. Bahkan ada perkataan yang menarik dalam buku ini dari Imam Asy-Sya'bi, bahwa Syuraih ini seorang tabi'in mulia. Imam Syuraih mengatakan, sesungguhnya ketika aku tertimpa musibah,
ya, maka aku bersyukur kepada Allah sebanyak 4 kali. Aneh, orang kena musibah itu kan harusnya sabar, tapi ini tingkatannya sudah lebih lagi, ya. Sesungguhnya ketika aku tertimpa musibah, aku bersyukur kepada Allah sebanyak 4 kali. Apa 4 kali ini? Kata beliau, aku bersyukur. Yang pertama, aku bersyukur karena musibah yang lebih besar tidak menimpaku. Karena musibah yang lebih besar tidak menimpaku. Ini kesyukuranku yang pertama. Karena Allah hanya memberikan musibah sekecil ini, tidak lebih besar daripada ini. Yang kedua, aku bersyukur karena Allah masih memberiku kesabaran dalam menghadapinya. Ya, jadi dikasih kesabaran dalam menghadapi itu, kita ya memang harus bersyukur. Yang ketiga, aku bersyukur karena Allah masih memberiku taufik untuk mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang aku bisa berharap pahala darinya. Ya, karena orang-orang yang terkena musibah terus berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah janjikan pahala kan? Ya. Lalu yang keempat, aku bersyukur karena musibah itu bukan ya mengenai agamaku, atau bukan musibah agama. Ya. Bukan musibah yang menimpa agamaku. Jadi lihatlah orang-orang solih dari kalangan salafus solih terlebih terdahulu, ya, melihat musibah ini luar biasa. Kadang-kala justru mereka malah bersyukur karena tertimpa musibah. Ya, sebagaimana Imam Syurah ini. Imam Syurah mengatakan, aku bersyukur karena musibahnya tidak terlalu besar. Aku bersyukur karena Allah memberikan kesabaran. Aku bersyukur karena Allah memberikan taufik agar aku bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sehingga aku dapat pahala. Ini keempat, aku bersyukur musibahnya tidak menimpa agamaku, tapi menimpa diriku saja. Masih bisa aku tahan. Tapi kalau musibah itu menimpa agama, itu luar biasa. Makanya saya masih ingat guru saya dahulu mengatakan, berdoalah kepada Allah agar tidak ditimpakan musibah soal agama. Karena musibah agama atau musibah keimanan ini sulit untuk kita bisa menahannya. Ya, dan sampai ketika kita kehilangan keimanan kita, belum tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kembali kepada kita keimanan. Makanya kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita, menjaga keimanan kita, dan meminta kepada Allah agar dihindarkan dari musibah agama. Hadirin dimuliakan Allah, ya. Jadi inilah yang disebutkan oleh para ulama, ya, ketika para ulama membahas, ya, pentingnya kita dalam bersabar menghadapi ujian-ujian atau menghadapi masalah-masalah, ya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa kesabaran itu ada pada benturan pertama, ya. Kesabaran itu ada pada benturan pertama, ya. Suatu hari, kata sahabat Anas, marron nabiyyu ala imra'atin tabqi 'inda qabrin. Suatu hari Nabi SAW berjalan, ya, melintasi seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Entah kuburan suaminya atau orang tuanya atau anaknya, yang jelas wanita ini menangis, ya, di atas kuburan. Faqala, lalu Nabi berkata, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kau kepada Allah, lalu bersabarlah. Ya. Wanita ini yang larut dalam kesedihan, dia mengatakan, ilaika anni, menjauhlah kau dariku. Ya. Fa innaka lam tusib musibati. Kamu enggak ngerasakan musibah yang menimpaku. Padahal yang berkata tadi Nabi SAW. Karena wanita ini sudah larut dalam kesedihan. Ya, wanita kalau sudah larut dalam kesedihan, emosional, ya sudah. Akhirnya orang siapapun yang ingatkan dia dibantah. Tidak tahu ternyata itu adalah Nabi. Lalu Nabi pergi begitu saja. Ketika Nabi pergi begitu saja, falam ta'rifhu. Wanita ini tidak tahu kalau itu adalah Nabi SAW. Lalu dikabari oleh sahabat yang ada di situ bahwa tadi adalah Nabi yang ingatkan kamu, itu Nabi. Fa'atat baban Nabi SAW. Lalu wanita ini datang ke rumah Nabi SAW minta maaf. Ya, dia mengatakan, lam a'rifka ya Rasulullah. Aku tidak tahu kalau itu tadi kamu wahai Rasulullah. Engkau wahai Rasulullah. Ya, maka apa kata Rasulullah kepada wanita ini? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu dilihat pada benturan pertama, pada pukulan pertama.
ketika ujian itu menimpa, kesabaran seseorang itu dilihat dari benturan pertamanya. Ya, dia bisa sabar atau dia mengumpat, atau dia tadi bersuudzon, dia justru mengeluh, justru dia marah-marah. Dilihat dari ketika benturan pertama. Dan ini diingatkan oleh para ulama. Jadi parameter kesabaran kita itu ada pada benturan yang pertama. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu ujian, para ulama mengatakan la tas'alillaha an yukhaffifa hamlaka walakin is'alillaha an yuqawwiya dhahraka. Ya. Ketika musibah atau ujian itu menimpamu, jangan minta kepada Allah untuk meringankan bebanmu, tapi mintalah kepada Allah untuk menguatkan pundakmu. Ya, karena dalam kuatnya kita menghadapi ujian berarti kita mampu untuk bersabar. Dan di dalam kesabaran dan di balik kesabaran itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang mampu untuk bersabar. Maka dari sini kita akan membahas, ya, apa sebenarnya keutamaan orang yang bersabar dalam menghadapi ujian atau musibah ini. Ya. Ada banyak sekali keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya. Di antaranya orang-orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dia mendapatkan surga dari Allah. Jadi hadiahnya orang bersabar itu surga. Sebagaimana tadi harganya surga itu, ya, sejauh dan sebesar apa kesabaran kita kepada setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya kita sudah sebutkan. Di dalam Al-Hadis pun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bercerita kepada Atha bin Abi Rabah. Atha ini muridnya Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah wafat, Atha berguru kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Kata Ibnu Abbas kepada Atha, ya, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Apakah kamu mau, wahai Atha, aku ceritakan tentang wanita penghuni jannah di zaman Rasulullah? Ya. Faqultu bala, mau wahai Ibnu Abbas, wahai guru. Ya. Karena Atha ini berguru kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas berkata kepada Atha, dulu di zaman kami, ketika kami hidup bersama Rasulullah, ada seorang wanita yang oleh orang lain dia dianggap wanita biasa saja. Ya, hadhihi imra'atu sauda. Hadhil mar'atu sauda. Ya, wanita ini berkulit hitam, kata Ibnu Abbas, ya. Atat Nabi SAW. Suatu hari wanita berkulit hitam ini datang kepada Nabi SAW, ya. Lalu wanita ini berkata, inni asyra' ya Rasulullah, ya. Wa inni atakashaf aurati. Ya. Ya Rasulullah, aku ini mengidap penyakit ayan ya Rasulullah. Penyakit ayan, epilepsi. Ya. Wa inni atakashaf. Setiap kali penyakit ayanku ini kambuh, maka auratku tersingkap ya Rasulullah. Ya. Fad'ullaha ta'ala li. Ya. Maka ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku ini. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in syi'ti an tasbiri tadkhulil jannah, ya, walakal jannah, wa in syi'ti da'autu lillah ta'ala an yu'afika, an yu'afiyaka. Ya. Kalau kamu mau wahai wanita, kamu bersabar atas sakitmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahi kamu jannah, bagimu jannah. Tapi kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu dan kamu sembuh. Ya. Maka wanita ini berkata kepada Rasulullah, asbir ya Rasulullah, aku memilih yang pertama ya Rasulullah, aku bersabar dengan sakitku ini agar Allah memberikanku jannah. Lalu sebelum pergi, wanita ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni atakashaf, fada'ullaha alla atakashaf. Ya. Ya Rasulullah, setiap kali sakitku ini kambuh, auratku tersingkap ya Rasulullah. Ya, maka doakan kepada Allah agar setiap kali penyakitku kambuh ini auratku tidak tersingkap. Maka Rasulullah mendoakan wanita ini. Maka setelah Rasulullah mendoakan wanita ini, setiap kali kambuh penyakitnya, dia bersabar dan auratnya tidak tersingkap. Masya Allah, tabarakallah. Inilah
yang menjadikan para ulama menjelaskan bahwa buah dari kesabaran itu pasti jannah. Buah dari kesabaran itu pasti surganya Allah. Maka surga itu tidak lepas dari kesabaran seorang mukmin. Yang kedua, ya, ujian atau musibah ketika dihadapi dengan kesabaran itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Ya, dapat menggugurkan dosa-dosa. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Ya. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sakitmu begitu berat ya Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, benar, ajal. Inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Ya, sesungguhnya sakitku itu berbeda dengan sakit orang biasa. Ketika aku sakit, maka sakitku itu sama dengan sakitnya 2 orang di antara kalian. Ya. Lalu Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah, "Dzalika annalaka ajrain." Berarti kamu mendapatkan pahala yang berlipat ya Rasulullah. Dapat 2 pahala ya Rasulullah. Kalau sakitmu ini lebih berat daripada beratnya sakitnya 2 orang, ya. Kata Rasulullah, ajal, benar, ya. Dzalika kadzalik. Demikianlah. Ma min muslimin, kata Rasulullah. Ma min muslimin yushibuhu adza. Tidaklah seorang muslim ditimpakan satu sakit, ya, syauqatan au syauqatan, ya, ditimpakan pula syauqatun, ya. Tidaklah seorang mukmin itu ditusuk duri fama fauqaha, dan yang lebih kecil daripada duri, illa kaffarallahu biha sayyiatihi, ya, kecuali Allah akan ampuni atau Allah akan gugurkan untuknya satu dosa. Ya, jadi dalil ini disebutkan oleh para ulama sebagai dalil yang menunjukkan bahwa setiap kesabaran seorang mukmin dalam menghadapi sakit, ujian, musibah, rasa gelisah, rasa takut, rasa payah, rasa sedih, ya, kesulitan hidup, ketika dia bersabar, maka Allah akan menggugurkan untuknya dosa-dosanya, ya. Nah, ini juga keutamaan dari sabar. Keutamaan yang ketiga yang disebutkan para ulama, bahwa sabar atas ujian atau sabar atas musibah adalah bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Maka salah jika seorang hamba diuji terus-menerus lalu dia menganggap Allah melupakannya, Allah membiarkannya, Allah tidak peduli kepadanya. Justru sebaliknya, Allah itu perhatian kepada hamba sehingga Allah berikan dia musibah. Ada satu hadis yang perlu kita fahami dan perlu kita sampaikan. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah begitu perhatian kepada seorang hamba yang diuji. Ya, dalam hadis Abu Daud disebutkan, dan hadis ini adalah hadis sahih. Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi. Sesungguhnya seorang hamba apabila pernah memiliki manzilah, kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala yang ia tidak peroleh dengan amalannya, ya. Jadi seorang hamba pernah dalam kondisi atau dalam posisi kesolihan yang derajatnya tertentu, tapi suatu ketika hamba tersebut, ya, untuk mendapatkan kembali kondisi atau kedudukan dari Allah yang pernah dia raih itu, dia tidak bisa gapai dengan amalannya. Mungkin karena dia lagi lemah imannya, mungkin karena dia masih kurang amalannya, atau salah lingkungan dalam bergaul, sehingga dia tidak bisa mendapatkan lagi kedudukan yang sama, berkurang kan imannya. Apa yang akan dilakukan Allah? Ibtalahullahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi, ya, summa sabbarahu ala dzalik hatta yubalighahu al-manzilata allati sabaqat lahu minallah, ya. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah pernah memiliki kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala, terus dia tidak bisa memperolehnya kembali dengan amalannya, maka Allah akan mengujinya Allah akan memberikan ujian kepada dirinya dalam jasadnya, bisa karena dia kena sakit, ya, atau dia dalam kondisi lemah misalnya. Yang kedua, Allah akan uji dia dalam hartanya, bisa dia tertimpa fakir atau dia tidak dapat pekerjaan misalnya.
Dan Allah akan uji pada anak keturunannya. Ya, mungkin anaknya sakit, ya, mungkin anaknya sulit diatur, ya. Dan ketika dia terus kemudian bersabar kepada Allah atas ujian-ujian tersebut, ya, Allah akan menyampaikannya kepada kedudukan yang dahulu ia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang Allah itu cara perhatiannya kepada seorang hamba itu dengan Allah menguji atau memberikan musibah kepada hamba ini agar dia bersabar, karena keutamaan sabar begitu besar sehingga Allah kembali menjadikan hamba tersebut memiliki kedudukan yang pernah dia dapatkan di masa lalunya, ya. Dan bahkan lebih daripada kedudukan tersebut, ya. Nah, itulah menunjukkan bahwa ternyata kesabaran itu bentuk, ya, kesabaran terhadap ujian itu bentuk perhatian Allah kepada hambanya, bukan berarti malah justru Allah Subhanahu wa taala melupakan dirinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, para ulama juga mengatakan kesabaran atas ujian atau sabar dalam menghadapi ujian itu adalah anugerah yang paling baik yang Allah berikan dalam kehidupan kita, ya. Rasulullah SAW bersabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberi pemberian yang lebih baik, anugerah yang lebih luas, ya, daripada kesabaran, ya. Tidak ada anugerah yang lebih baik, pemberian yang lebih luas untuk seorang hamba dibandingkan kesabaran itu sendiri. Karena orang itu kalau sudah sabar, maka dalam senangnya dia tidak terlalu jumawa, dia akan sabar dalam ketaatan. Dalam sedihnya dia tidak terlalu terpuruk, karena dia bisa tahan melalui ujian-ujian. Makanya kita ini tidak boleh banyak mengeluh, karena orang yang banyak mengeluh, ya, para ulama mengatakan dua sifat yang tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin, ya. Kalau ada dalam diri seorang mukmin dua sifat ini, maka bisa membinasakannya. Yang pertama itu malas, ya, tidak boleh ada sifat malas dalam diri seorang mukmin. Karena kalau malas, seorang tidak akan mampu mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Yang kedua, Pak, sifat mudah mengeluh. Ya, karena mudah mengeluh ini akan menjadikan seseorang tidak tahan sama ujian. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi sampai mengatakan apa? Malam yasbir ala balai walam yardo qodoi fattakhid robban siwai. Barang siapa yang tidak sabar terhadap musibahku, tidak ridho akan qodokku, ketentuanku, carilah Tuhan lain selainku. Falyattakhid robban siwai. Sampai Allah aja malu punya hamba kayak dia, ya. Makanya mengeluh itu tidak boleh, ya. Menggerutu takdir Allah itu tidak boleh, karena itu membahayakan. Allah saja sampai tidak mau jadi Robnya, suruh cari Rob lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah berikan kesabaran dalam diri kita, itu adalah anugerah yang sangat luas, kata Rasulullah, pemberian yang sangat baik dibandingkan pemberian-pemberian lain. Maka ya cukuplah kesabaran itu menjadi rizkinya seorang mukmin, dan itu sesuatu yang tidak ada harganya, ya. Jadi sangat mahal sekali. Pernah seseorang datang kepada Yunus bin Ubaid, dalam kitab ini disebutkan Yunus bin Ubaid rahimahullah, untuk mengadukan kesulitannya, mengeluh, menggerutu, ya. Banyak mengeluh lah orang ini, ya. Dia hidupnya sulit, kondisinya terjepit dan lain sebagainya, ya. Terus dia merasa gundah. Lalu Yunus bin Ubaid rahimahullah menanggapinya dengan berkata, wahai fulan, apakah engkau mau jika penglihatanmu itu dibeli dengan harga 100.000 dirham? Ya. Kamu punya mata kan, dibeli 100.000 dirham, mau enggak? Kata orang ini, tentu tidak wahai imam, ya. Bagaimana dengan pendengaranmu? Kalau telingamu mau enggak diberi 100.000 dirham? Tidak juga, aku tidak mau. Kalau lidahmu bagaimana? Tidak juga, tidak mau. Lalu Yunus bin Ubaid berkata lagi, bagaimana dengan otakmu? Kepalamu dibeli 100.000 dirham, mau enggak? Tidak juga. Kemudian beliau mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang lain, ya. Setelah itu beliau menegaskan, aku melihat engkau memiliki beratus-ratus ribu dirham, tapi kamu masih juga mengeluhkan kebutuhanmu. Maksudnya Imam Yunus bin Ubaid di sini apa? Ya, ketika seorang ditimpa masalah, bersabarlah.
Karena sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, kalau kita tanggapi dengan kesyukuran, dengan kesabaran, harganya itu jauh lebih mahal dibandingkan apapun. Ya. Dibandingkan segala sesuatu. Makanya tepat ketika Rasulullah mengatakan, seorang ketika bisa bersabar, maka itu adalah anugerah yang paling baik. Selanjutnya, yang kelima dan yang terakhir, apa keutamaan sabar? Yang kelima adalah pahala kesabaran. Ya, Allah menyiapkan pahala kesabaran bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Ya. Jadi sabar itu ada pahalanya sendiri. Ya. Bagi orang yang ketika ditimpa musibah dia bersabar. Ya. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan, ya, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-sawab. Ya. Orang-orang ahlul afiyah nanti di akhirat itu orang dibagi menjadi dua, kata Rasulullah. Yang pertama ahlul afiyah, yang kedua ahlul bala. Ahlul afiyah ini orang yang tidak pernah menderita, orang yang tidak pernah kena musibah, hidupnya enak terus selama di dunia. Yang kedua ahlul bala, mereka orang-orang yang hidupnya selalu dikenai musibah, selalu menghadapi musibah, ujian, kesulitan di dunia. Lalu kata Rasulullah, Pak, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-sawab. Ya, para penghuni, para ahlul afiyah ini, orang-orang yang dulu di dunia ini selalu selamat, selalu enak hidupnya, akan mengadu kepada Allah. Ya, setelah mereka melihat ahlul bala, orang-orang yang kena bala, kena musibah itu dikasih pahala surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan pahalanya oleh Allah. Ahlul afiyah akan mengadu kepada Allah. Ya, apa aduannya ahlul afiyah? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Ya. Cacah-cacah tulang-tulang kami, potong-potong, ya, kulit-kulit kami, maka kami akan bersabar. Ya. Jadi ahlul afiyah itu, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia. Karena mereka melihat besarnya pahala yang didapatkan oleh ahlul bala. Seakan-akan mereka ini menyesal kenapa dulu di dunia mereka tidak pernah diuji, sehingga mereka tidak mendapatkan pahala kesabaran. Maka bagi siapapun kita yang hari ini sedang menghadapi satu musibah, menghadapi satu ujian, yang bagi kita itu ujian yang sangat sulit untuk dapat kita hadapi, maka yang harus pertama kali harus kita pikirkan adalah, ya, kita harus bersyukur kepada Allah atas ujian ini. Kalau saja kita ini hidupnya enak-enak saja, mudah semuanya untuk kita, maka kita harus berpikir ulang dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran. Ya, maka bersyukurlah atas apapun kondisi yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Semoga dengan kesabaran ini Allah menyiapkan pahala yang besar nanti ketika kita membutuhkan betul setiap bagian dari amalan soleh yang kita usahakan selama di dunia. Maka hadirin dimuliakan Allah, keutamaan-keutamaan sabar yang telah kita sebutkan semoga memotivasi kita semuanya untuk betul-betul meneladani kesabaran para salafus soleh dari cerita-cerita yang sudah kita sebutkan tadi dan dari hikmah-hikmah para ulama, ya, tentang bagaimana mereka selalu menghadapi kesabaran, menghadapi ujian dengan kesabaran, bahkan dengan kesyukuran, dengan tawa bahagia. Ya, maka kita harus mencontoh ini, ya. Dan jangan kita ini tidak pernah dikasih musibah sama Allah, ya. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita untuk mendapatkan pahala kesabaran. Atau sebaliknya, ketika kita diberi musibah tapi tidak diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatir kita tidak mendapat keutamaan-keutamaan yang banyak yang telah disebutkan para ulama tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan petunjuk untuk senantiasa dapat bersikap dengan baik sebagaimana sikap yang diridhoi oleh Allah. Ketika diberikan kenikmatan syukur, ketika diberikan kesulitan, kesusahan, kesempitan, dapat bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Al-Fakir dan untuk jamaah semuanya, pemirsa yang ada di rumah. Barakallahu fikum. Saya cukupkan. Mungkin ada pertanyaan atau tidak? Ada. Ada 2 pertanyaan, ya, saya bacakan lalu langsung dijawab.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu dan kakak saya sering sekali berantem sampai kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Cara halus nggak mempan, ancaman pun nggak mempan. Saya sedih Ustadz, apa yang harus saya lakukan biar hati mereka dilembutkan, terutama kakak saya? Apakah bisa saya sedekah atas nama kakak saya dan meminta Allah untuk melembutkan hatinya? Ya, yang pertama kali harus difahami bahwa pemilik hati, pemilik jiwa ini Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifuhu haitsu yasha. Sungguhnya hatinya manusia ini di antara jari jemarinya Ar-Rahman, dalam genggamannya Ar-Rahman. Yusarrifuhu, Allah yang membolak-balikkan hati sesuai kehendaknya. Maka yang harus dilakukan ya, kita sebagai orang yang beriman melihat saudara kita atau orang dekat kita ya, adalah mendoakannya ya, adalah mendoakannya. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hal pertama yang harus bisa diusahakan selalu, karena yang membolak-balikkan hati Allah. Bahkan orang yang sejahat apapun kepada kita bisa menjadi orang yang sangat mencintai kita karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang sangat mencintai kita ya, bisa jadi orang yang sangat membenci kita atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama harus dilakukan, jangan berhenti mendoakan mereka berdua, mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara kita. Yang kedua adalah ya, diikhtiarkan agar bisa mendekatkan mereka dengan ilmu ya, karena ilmu itu menjadi neraca kebenaran ya. Seseorang punya sikap yang menyelisihi syariat itu karena mungkin dia tidak tahu bahwa ini menyelisihi syariat ya. Seseorang anak kok tidak berbakti kepada ibunya, bisa jadi dia lupa bahwa berbakti kepada ibu itu adalah tanda keridhaan Allah, dan durhaka kepada ibu itu tanda kemurkaan Allah ya. Begitu juga sebaliknya, seorang ibu ketika berlaku tidak baik kepada anaknya bisa jadi karena dia belum paham ilmunya. Mungkin dia tidak, atau lupa, atau dia tidak tahu ya, bahwa anak itu adalah investasi terbesar dia yang menjadi penolong dia ketika dia tidak bisa lagi berusaha nanti ya. Maka hal-hal tersebut bisa dilakukan. Jadi diikhtiarkan. Yang pertama, terus berdoa, jangan lepas dan jangan berhenti. Yang kedua, didekatkan dengan ilmu ya. Misalnya dikirimi tausiah-tausiah ustadz, potongan-potongan video, atau diajak ke kajian, atau dikirimi majalah, artikel-artikel Islam. Jangan berhenti dan jangan menyerah ya. Kadangkala kalau kita yang menasihati, mungkin karena kita ini dianggap anak kecil oleh orang tua kita. Saat benar-benarnya omongan kita, kalau sudah ngomong di depan ibu atau ayah kita ini dianggap anak kecil karena mereka yang membesarkan kita ya. Tapi bisa jadi mungkin lewat lisan orang lain, lewat pesan dari para ulama, para ahlul ilmi, itu bisa mengena dan sampai kepada hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ketika kita menghadapi ujian, kemudian kita langsung berpikir bahwa mungkin ini adalah teguran dari Allah. Nah, itu termasuk berprasangka baik atau tidak, Ustaz? Ya. Jadi bagi seorang mukmin, ujian itu ya dua tadi. Imma menaikkan derajatnya di sisi Allah, wa imma, atau ya, menggugurkan dosa-dosanya. Ya, menggugurkan dosa-dosanya ya. Nah, teguran itu karena mungkin kita terlalu jauh, maka Allah Subhanahu wa taala berikan musibah agar kita kembali ya. Lah, kalau fungsi ujian atau musibah bagi seorang mukmin dua tadi lah, kita yang mana? Kalau yang pertama ini dia tidak neko-neko orangnya sudah taat tapi terus diuji sama Allah. Tujuannya apa? Menaikkan derajatnya sebagaimana derajat para nabi ya. Sehingga nanti orang-orang yang bersabar, orang-orang yang senantiasa solih ya, orang-orang yang siddiq kepada Allah, jujur kepada Allah, akan disandingkan kan bersama para anbiya, para syuhada, para rusul nanti di surganya Allah ya. Karena apa? Derajatnya terus naik di hadapan Allah dan dia selalu lulus dalam ujian. Lah, kita ini termasuk yang ini atau kita ini masih termasuk hamba yang masih
berlumuran dosa, masih sering bermaksiat, masih sering khilaf, masih sering melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, ya, sehingga bisa jadi ujian atau musibah yang datang itu memang teguran dari Allah sebagai bentuk sayangnya Allah agar kita kembali, agar Allah menggugurkan dosa-dosa kita yang sudah kita tumpuk terlalu banyak. Nah, yang mana itu tergantung kepada diri kita sendiri, yang bisa menilai diri kita sendiri. Saya tidak bisa menilai orang lain, pun Anda tidak bisa menilai orang lain. Orang lain kena musibah, tidak bisa kita katakan kakean dosa, kebanyakan dosa ini dia. Tidak bisa. Dia yang bisa menilai diri dia sendiri. Karena yang tahu kualitas keimanan kita hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa jadi memang musibah yang menimpa saudara kita itu memang karena derajatnya tinggi di hadapan Allah. Allah ingin naikkan lagi derajatnya, manzilahnya dinaikkan Allah, atau bisa jadi memang itu teguran. Maka ketika kita berprasangka itu teguran, berarti itu bagian dari keimanan kita justru. Oh, berarti bagian dari muhasabah kita. Apakah banyak kesalahan yang kita lakukan sehingga Allah menegur kita? Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana agar kita sabar dalam menghadapi ujian mertua? Masya Allah, ya. Ujian mertua ini memang sunnatullah, ya. Menantu dan mertua, apalagi menantunya perempuan, ya, mertuanya ibu mertua, ya, itu sunnatullah. Sampai ada ulama yang membuat kitab khusus soal ini, ya, soal ini, karena ini terjadi dalam banyak hal. Yang pertama yang harus dilakukan adalah Anda harus tahu bahwa baktinya seorang suami itu kepada ibunya, baktinya seorang istri kepada suaminya, ya. Maka seorang istri harus mengetahui kalau seorang suami itu baktinya kepada ibunya, bentuk taatnya seorang istri kepada suami adalah dia berbakti kepada mertuanya. Ya. Sulit Ustadz, berat Ustadz. Ya, karena memang secara psikologi dibahas oleh para ulama. Secara psikologi seorang mertua itu tidak mau kehilangan anak laki-lakinya. Ya. Tidak mau kehilangan itu dalam artian kalau servis istrinya tidak baik, maka yang akan pertama kali tidak terima itu adalah ibu mertuanya. Ya. Jadi misalnya rumahnya kotor, ya, misalnya suaminya makan telat seperti itu, yang pertama kali akan komen ibu mertuanya. Karena dulu aku memperlakukan anakku tidak seperti ini. Ya. Maka yang harus dilakukan seorang istri adalah dia harus memahami kaidah itu tadi, bahwa baktinya kepada mertuanya adalah baktinya kepada suaminya, sehingga pahala yang akan diberikan Allah sangat berlimpah. Karena ridhollah fi ridhol walidain tadi. Kalau Allah ridho kepada suaminya, Allah ridho juga kepada keluarga tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus difahami adalah sebisa mungkin, ya, suami atau istri, ya, istri dan suami, ya, keluarga ini punya rumah sendiri, ya, punya rumah sendiri untuk meminimalisir konflik. Ya, sejak awal pernikahan kalau bisa sudah pisah rumah dari orang tuanya untuk meminimalisir konflik, karena meminimalisir konflik itu sama dengan meminimalisir dosa. Ya, kadang-kala kita tidak niat dosa, tapi orang lain dosa karena tingkah laku kita, itu kita juga kena imbas dosa, karena jadi sebab orang lain melakukan dosa seperti itu, ya. Ya, jadi yang harus dilakukan yang kedua kalau bisa minimalisir konflik, ya. Ya, yang kedua ya tadi dia kalau bisa sudah punya rumah sendiri. Kalau tidak bisa beli rumah yang ngontrak, tidak masalah, ya. Pasti Allah akan cukupkan. Pasti Allah akan cukupkan kalau tujuannya tadi untuk menghindarkan diri dari dosa. Allah itu akan memudahkan hambanya yang berusaha untuk taat kepada Allah, ya. Lalu yang ketiga yang harus dimaklumi ya tadi, dia harus banyak-banyak berlapang dada, bertasamuh kepada orang tuanya. Karena bagaimanapun ini orang tua kita. Jadi apapun komentarnya ya sudah, jangan terlalu dimasukkan hati. Ya. Secara psikologi tadi, ini si anak dari kecil sampai besar, anak laki-lakinya itu sama orang tuanya terus, ya. Kalau nikahnya 25 tahun berarti 25 tahun bersama ibunya. Lah Anda baru bersama suami Anda 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun, ya. Sehingga secara psikologi wanita, apalagi wanita sama wanita, ya, dia akan merasa ini ya harus dibeginikan. Enggak kayak gitu cara
menanggapi suamimu, dan lain sebagainya. Makanya yang harus dilakukan yang ketiga ya sudah bertasamuh, ya. Bertasamuh itu berlapang dada. Berlapang dada. Apa yang jadi komentar orang tua kita atau ibu mertua kita atau ayah mertua kita, ya sudah kita terima saja dengan penuh kesabaran, dan kita berharap dari kesabaran itu, dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang pahala yang banyak, ya. Bisa jadi ibadah kita ini tidak terlalu kuat, ya. Bisa jadi sedekah kita tidak terlalu banyak, Allah buatkan pahala itu dari mertua kita. Tidak masalah, ya, tidak masalah. Nah, itu yang ketiga yang bisa dilakukan oleh seorang menantu kepada mertuanya. Dan selanjutnya yang keempat, banyak-banyak ngasih hadiah, ya. Banyak-banyak ngasih hadiah kepada mertua, ya. Apapun, sekecil apapun itu, ya. Gorengkan apa untuk mertua, untuk kasih hadiah di bulan-bulan haram, itu kan bagian dari amalan wajib dilipat gandakan pahalanya. Amalan dilipat gandakan, apalagi amalan wajib. Salah satu amalan wajib kan berbakti kepada orang tua, ya. Nah, itu kasih hadiah. Nah, terus yang kelima, ya, banyak-banyak mendengar saja, ya. Banyak-banyak mendengar, ya, dan diusahakan dari mendengar itu nanti kita bisa, orang tua itu jadi menjadikan kita bukan sebagai rival. Mertua itu menjadikan kita nanti sebagai kawan. Seperti itu, ya. Yang terjadi di banyak kasus rumah tangga, ya, yang mana mertua dan menantunya agak bergesekan ketika seorang menantu merendahkan perkataannya, lalu menjadikan mertuanya itu teman, seperti itu, ya. Apapun yang dikata mertuanya dilakukan, ya, sebagai tadi, ya, bentuk taatnya dia kepada suaminya. Itu nanti mertua akan luluh sendiri dan menjadikan menantunya itu bukan sebagai pesaing lagi, bukan sebagai rival lagi, tapi sebagai kawan, ya, kawan duduk, teman duduk dan teman berbincang. Wallahu a'lam bishawab. Itu hal-hal yang dibahas juga oleh para ulama karena banyaknya kasus yang terjadi terutama dalam kehidupan rumah tangga, ya. Ya, kembali lagi bahwa intinya adalah kesabaran, ya. Berbakti itu butuh kesabaran, ya. Mendengarkan itu butuh kesabaran, memposisikan itu butuh kesabaran. Hidup sendiri, nyari rumah, pisah sama orang tua walaupun belum mampu beli rumah, itu juga butuh kesabaran, ya. Semuanya butuhkan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak, ya. Dipilih saja ini, ya. Saya pilih satu saja, ya, soalnya saya jam 10 ada kajian lagi. Yang terakhir aja ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana agar sabar terhadap orang yang zalim sama kita? Apakah dengan mendiamkannya atau boleh sekali-kali mengingatkannya atau membalas kezalimannya? Ya, kezaliman tidak boleh dibahas dengan kezaliman, ya. Kezaliman tidak boleh dibahas kezaliman. Maka apa sikap terbaiknya? Sebisa mungkin kita memaafkan, ya, karena memaafkan itu pahalanya besar sekali di sisi Allah. Perintah dalam Al-Quran itu tidak minta maaf, tapi yang banyak justru memaafkan, ya. Man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah. Falyafu wal yasfahu, maka mintalah, maafkanlah saudaramu, lalu falyasfahu, lalu perbaiki hubungan dengannya, ya. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya, manusia yang lain. Jadi perintahnya banyak memaafkan. Jadi sebisa mungkin ketika ada orang zalim kepada kita, ya kita maafkan, ya. Kita maafkan sebisa dan semampu kita. Kalau belum bisa, maka bersabarlah atas kezaliman tersebut. Sikap yang salah adalah kita membalas dengan kezaliman. Tidak boleh, ya. Tapi kalau kezalimannya mengenai banyak orang, maka dianjurkan untuk mengumumkan kezaliman tersebut, agar orang yang lebih banyak tidak terkena kezaliman tersebut. Dan sikap para ulama kepada orang-orang yang zalim kepada banyak orang adalah mendiamkannya, ya, mendiamkan, menghajar, ya, mendiamkannya dalam muamalah, ya, agar kezalimannya tidak berimbas kepada orang yang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu, ya. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena harus pindah lagi ke lokasi lain, kajian di Gentan.
kajian Umdatul Ahkam di Masjid Al-Hidayah Ngentan. Barakallahu fikum, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jika ada salah, khilaf dalam perkataan dan dalam ilmu mohon diluruskan dan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Qulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb innahu kana barrar rahima. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.